Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmu salihat salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga usia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dapat kita gunakan untuk terus menerus melakukan amal ibadah bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, termasuk tentu saja ta'lim dan salat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ikhwafillah rahimakumullah, kita melanjutkan surah Al-Buruj yang kali ini sampai di ayat yang ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma, dan tidaklah, naqamu itu berasal dari kata niqmah. Kalau kita melihat sesuatu dan kita nggak suka, nggak bisa kita melihatnya atau kita nggak bisa menerimanya, entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, namanya niqmah ya. Lawannya ni'mah. Jadi kalau ni'mah kita melihat senang, kalau niqmah kita nggak suka, melihat aja kita nggak suka, nggak seneng kita ini. Itu awal makna kata niqmah. Wa ma naqamu minhum. Dari kata ini kemudian maknanya menjadi diperlebar karena kita nggak suka, kita ingin menghilangkan, dan kemudian dimaknai dengan makna menyiksa. Sebenarnya naqamu itu ya sesuatu yang kita nggak suka dan kita nggak bisa, pokoknya aku nggak seneng, pokoknya pun baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, namanya naqamu. Nah, Quran menggunakan ayat ini untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh raja dan penduduk yang menyiksa orang Islam saat itu ya. Jadi sebenarnya ini bukan pakai standar rasional atau pakai standar semua orang ini memang sesuatu yang buruk, katakanlah seperti kezaliman ya. Orang yang pikirannya waras ya mesti menganggap kezaliman adalah sesuatu yang jelek. Jadi kita menghukumi berdasarkan apa? Berdasarkan rasional judgment, katakanlah penilaian yang bersifat rasional, atau misalnya bertentangan dengan hak asasi manusia yang sifatnya sudah universal ya. Oh, nyendak oleh ngono itu, wong waras dimanapun di dunia menyatakan itu sesuatu yang buruk. Lah kalau niqmah boten, pokoknya jari aku ngoten, meskipun mungkin orang lain lho kok iso disalahkan sih, kenapa kok bisa disiksa sih, kenapa kok bisa tidak peduli dia. Jadi biasanya dikenal dengan personal judgment. Jadi orang menghukumi sesuatu sebagai jelek itu berdasarkan keputusan sepihak dirinya sendiri. Alasannya apa? Pokoknya saya tidak senang. Quran menggambarkan kenapa orang-orang yang beriman, orang mukmin saat itu kemudian disiksa. Bukan karena mereka memiliki kesalahan yang orang kemudian menyatakan ya wajarlah dia disiksa dan seterusnya. Bukan, tapi ya pokoknya dia tidak suka aja gitu. Nah, sekarang kita lihat wa ma naqamu, dan mereka itu tidak menyiksa minhum ya, dari orang-orang mukmin tadi. Jadi mereka tidak menyiksanya dari kalangan mereka ini illa, kecuali ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz yang maha perkasa atau maha otoritatif ya, Al-Hamid yang maha bijaksana. Apa maksudnya ini? Mari kita pikirkan. Jadi mereka ini satu, menilai berdasarkan pikirannya sendiri bahwa mereka salah. Kenapa? Kalau ditarik ujung-ujungnya ya karena dianya saja pokoknya yang menilai tidak suka. Kalau orang sudah tidak suka dicari-cari alasannya. Nomor satu.
Nomor dua, kesalahan yang di sini dituliskan oleh Al-Quran adalah ayyuminu, karena mereka terus menerus beriman. Jangan tingali naqamu fi'il madhi, yu'minu fi'il mudhari'. Ketika mereka menyiksa, kejadiannya ini kejadian di masa yang lalu, lah gitu. Mestinya kalau cerita di masa yang lalu semuanya menggunakan fi'il madhi, menggunakan kata kerja lampau. Ya, jadi tiadalah mereka menyiksa orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka telah beriman. Nah, begitu dulu mestinya. Tapi Quran boten ketika menyiksa menggunakan kata kerja lampau, tapi ketika menyatakan imannya mereka menggunakan kata kerja sekarang, fi'il mudhari'. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menggambarkan orang ini terus-menerus beriman. Dia bukan iman sekali saja, dia terus-menerus beriman. Itu yang membuat raja dan rakyat saat itu, raja dan orang-orang zalim saat itu gak suka dengan mereka nih. Masalahnya sekarang mari kita pikir, apa ada orang yang gak suka karena kita ini beriman? Saya beriman sama Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman, terus aku gak seneng yang awakmu itu. Apa mergo awakmu beriman? Kan boten pati rasional toh. Karena apa hubungannya dengan orang lain? Kita ini tidak disukai orang meskipun personal judgment, ya. Aku kok ndak seneng ya awakmu. Apa salahku apa lah ngoten toh. Mestinya orang itu. Meskipun orang itu penilaiannya sepihak, tapi mesti ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman. Karena itu dia nggak suka. Lah gitu toh. Kenapa kamu ndak suka? Omongan nih loh. Ngelarakno hati. Kenapa kamu ndak suka sama dia? Kenapa kamu gepuk dia ini? Aku muangkel pak. Tatapane gue loh. Meskipun gesternya itu mesti ada sesuatu. Kamu gak dipikirkan. Ada orang disiksa karena iman. Memangnya iman salah apa? Iman itu ada dalam hati. Dan orang tidak tahu, tidak masuk akal itu orang disiksa karena iman. Lah, jawabannya itu terletak di belakangnya. Mereka itu bukan hanya beriman kepada Allah, tapi mereka beriman kepada Allah yang Al-Aziz, yang Al-Hamid. Musuh-musuh Islam itu bukan tidak suka dengan Islam hanya karena kita ini beriman kepada Allah, bukan. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Al-Aziz. Nah, nopo Al-Aziz itu? Aziz adalah, kalau bahasa sekarang, otoritatif. Allah kita yakini sebagai zat yang memiliki kekuasaan otoritatif kepada kita, berhak ngatur kita, dan karena itu kita taat kepada aturannya. Namanya Al-Aziz. Jadi kalau ada penguasa, orang yang sangat powerful dan dia memang kita respeki, namanya Aziz. Tapi kalau ada orang yang punya kekuasaan tapi kita tidak respect, namanya bukan Al-Aziz. Polisi Al-Aziz, perampok, begal juga Al-Aziz. Bedanya adalah kalau punya power, maksud saya sama-sama punya power nih. Polisi nangkep kita boleh, kenapa? Karena dia otoritas, dia punya otoritas. Jadi kekuasaan itu kalau legitimate, istilahnya dalam ilmu politik namanya otoritas. Jadi otoritas adalah power, kekuasaan yang digunakan oleh seseorang, dan kekuasaan itu legitimate, boleh, benar secara hukum, karena dia punya legitimasinya. Jenengan yang ditangkap polisi, ono apa-apa, Pak kenapa sampean minta? Mana surat tugasnya? Lah ngoten to. Mana dia tidak bawa surat tugas, tidak bisa, dia tidak punya otoritas. Tapi kalau ada, ini lagi operasi, suratnya di sana ada. Memang sekarang operasi apalah, ketupat misalnya, karena mau lebaran misalnya, dan seterusnya. Maka otoritas namanya. Dan kita taat kepada orang yang memiliki otoritas. Oke. Nah, kalau orang punya power tapi tidak legitimate, namanya coercion dalam bahasa Inggris, paksaan, kayak begal, mandek, nurut kita karena takut, respect kita mboten. Kita ini sama orang yang berkuasa, pilihannya cuma dua. Kita nganggap dia sebagai pemilik otoritas, kita menganggap dia sebagai orang yang memaksa. Misalnya wonten bupati, gubernur, sampai ngantos presiden, ngantos siapapun dah taat.
Cuman aslinya aku ndak cocok Pak. Cuman isi opo mana jadi bosku pemimpin saya namanya paksaan. Tapi lek jenengan respect sama dia, taat karena namanya Al-Aziz. Lah, kenapa mereka kok disiksa? Karena mereka ini iman kepada Allah Al-Aziz yang tidak disukai oleh orang-orang itu karena orang Islam taat dengan Allahnya. Karena kita menjalankan aturannya. Karena kita mau menutup aurat, karena kita tidak mau minum khamr, karena kita, dan itu mengganggu semuanya nanti, ganggu perekonomian mereka, ganggu dan seterusnya. Maunya anti riba, repot ya wong-wong, ngerusak ya, disitulah mulai dia marah. Ngoten maksudnya. Jadi mboten krono iman, karena kalau hanya iman, babano iman. Gak peduli orang-orang yang tidak suka sama Islam, yaitu urusan dia sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut otoritas, lah dia peduli. Karena kemudian ini orang kok nggak sama dengan kita, kenapa dia kok, dan seterusnya. Ini namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Yang susah itu kan ngoten. Kalau kita iman sama Allah, itu gampang. Ngajak orang iman sama Allah gampang. Semua orang yang ingkang maksiat, orang Muslim yang semua maksiat jenengan tangleti, iman sama Allah, iman. Tapi iman sama Al-Aziz enggak. Kenapa? Buktinya dia maksiat. Karena kalau kita ini beriman kepada Al-Aziz, tidak akan bermaksiat. Karena kita tahu Allah Maha Otoritas. Dan kita akan respect, kita akan mengikuti aturannya. Ngonten maksudnya. Yang kedua, jadi kalau Al-Aziz itu menunjukkan kepatuhan secara zahir, Hamid itu yang maha terpuji, itu ketaatan kita secara batin. Kenapa Anda taat sama Allah? Karena Allah yang berhak dipuji, karena Allah maha terpuji, dia Hamid. Jadi orang Islam itu taatnya zahir batin, taatnya zahir batin. Dalam hatinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang satu-satunya zat yang terpuji. Ya, meskipun tidak ada yang memuji, Allah tetap terpuji. Matur nuwun. Nah, karena itu kemudian disebut Al-Hamid. Kita tunduk patuh, bukan ketundukan karena keterpaksaan, justru ketundukan karena cinta, ketundukan karena kita mengaguminya. Karena itu kita tunduk kepada bukan hanya Al-Aziz, tapi dia Al-Hamid. Masya Allah. Seperti istri taat kepada suami. Apa paksaan? Boten. Suami saya memang punya otoritas, karena qawwamuna 'alan nisa. Tapi saya mentaati dia bukan hanya karena saya menganggap dia sebagai imam saya, tapi karena saya mencintainya. Lah, hubungan kita ke Allah itu mesti ngoten, dan itu dilukiskan dengan kalimat nopo? Al-Azizil Hamid. Masya Allah, indahnya Al-Quran nih. Jadi kalau kita ini baca ayat Al-Quran, sensitiflah terhadap asma Allah yang diletakkan di ujung, dan kaitkan maknanya dengan pesan ayat tersebut, karena mesti wonten kaitane, ngoten. Niku salah satu keunikan Al-Qur'anul Karim. Jadi mboten ngawur, iya kenapa lek teng ayat niku kok Aziz Al-Hamid, kok mboten Rahmanir Rahim mawon. Misalnya, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahir rahmanir rahim. Kenapa mboten ngoten? Ya, atau billahil ghafurur rahim, juga enggak begitu. Nah, salah satu trik agar kita benar di dalam menafsiri ayat itu adalah perhatikan ujung ayatnya. Kalau ada asma Allah, hubungkan dengan asma Allah itu maknanya. Ngoten triknya, caranya di dalam tafsir, sehingga kita oh begitu toh gitu. Karena kalau dipikir mendalam, boten ketemu tengutek nih. Orang Barat misalnya, ya, tidak akan memusuhi Islam kalau dia hanya beriman kepada Allah. Masalahnya adalah karena mentaati Allah. Perancis bingung, wong dekne negeri mode, ya, dia pusatnya fashion di dunia ini. Wong Islam nggih fashion dewe, tutup rungkut, jilbaban, ndak payu mode Perancis. Sementara orang Perancis Muslim makin banyak. Tentu ini melanggar atau bertentangan dengan keinginan bisnisnya. Lah sekarang bayangin kalau jadi tren kemudian gamisan kabeh, yo mati kabeh nih.
Dan itu nggak suka mereka karena sudah melawan kepentingannya. Ngoten. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sekarang kita bawa ke belakang. Orang muslim itu hidup di kerajaan ingkang boten Islam. Masyarakatnya juga begitu. Terus timbullah masyarakat Islam yang taat sama Allah dan seterusnya. Mulai terjadi perbedaan. Mulai dari perbedaan culture mungkin yang berbeda, dan mereka mulai mengusik umat Islam atas nama itu. Yang satu suka minum-minuman keras, satu nggak suka. Yang satu suka kehidupan bebas, satu nggak suka. Yang satu suka ekonomi ribawi, satu nggak suka. Mulai terjadi perbedaan. Itu yang membuat mereka nggak suka, sehingga kemudian berdasarkan personal judgment, keputusan sepihak, pokoknya aku nggak suka, bunuh kamu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi kesalahan mereka beriman. Sama seperti kasus wonten surah Al-Ahzab dan seterusnya ya. Orang-orang Quraisy datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul atas izin keamanan dari Rasulullah SAW. Apa kemudian mereka negosiasi dengan Rasulullah SAW? Kata mereka, ya Rasulullah, gini sajalah, Anda tidak usah nyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kami, gak usah nyala-nyalain Tuhan-Tuhan kami, dan katakan saja bahwa Tuhan-Tuhan kami itu juga memberikan manfaat, juga bisa menghilangkan mudarat bagi mereka yang percaya dan menyembah Tuhan itu. Latta manat hubal. Coba niki ba'da perang Uhud, karena perang terus orang-orang Quraisy mikir, iki opo ya kok begini terus ini. Udahlah, coba kita rundingan ke Mekah, ke Madinah, kali bisa dinego. Nabi ditawarin begitu. Gimana deal? Seperti nopo namine sekarang lah, pluralisme. Wis lah, wis padha ngalahi mari wis lah. Wong agama ya padha bener kok. Ngoten gampangane. You ndak menyalahin agama saya, saya juga ndak menyalahin agama kamu, dan kamu akui Muhammad bahwa agamaku itu ya bener. Bagi siapa? Bagi yang menganutnya. Ya itu aja lah. Nanti kalau kamu kayak begitu, aku tidak akan menyerang Madinah. Tawarannya menggiurkan, turun ayat Al-Quran dari langit. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Terus Al-Quran, hei Nabi, takwalah sama Allah, jangan taat sama orang kafir dan munafik itu. Jangan ikuti mereka. Masya Allah, boten nangsal lah. Jadi apa yang membuat mereka takut? Karena itu. Karena kalau mereka Nabi mengkritik agama mereka, artinya mengkritik posisi mereka, mengkritik, karena agama itu dulu berkait kelindan dengan nopo, bisnis, dengan politik, dengan macam-macam kehidupan masyarakat. Lah kalau agamanya ditumbangkan, rusak kabeh niki tatanan. Yang menyangkut apa? Kenyamanan mereka. Oh ngaku banyak mendapatkan manfaat dari sistem yang ada. Nabi mau melakukan perubahan, tentu itu yang membuat ramai kemudian sampai dimusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang digambarkan oleh Al-Quran terhadap juga ashabul ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi dia ladzat, mulk lahu bagi dia, milik dia. Apa? Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu kalau milik, kalau memiliki, kalau dia menguasai, maka dia punya otoritas. Maka siapapun yang mengaku otoritas sebenarnya dipertanyakan. HP ini milik saya, karena itu saya punya otoritas atas HP ini. HP ini dalam kekuasaan saya, karena itu saya punya otoritas atas HP ini. Saya benak ngatur ini dia. Saya mau ngapa-ngapain terserah saya dong. Wong ini milik dan dibawa kekuasaan saya. Nah sekarang Allah itu mau menyatakan, orang-orang itu beriman kepada Allah, mengakui otoritasnya Allah, hidup dalam aturan Allah dan seterusnya, ya wajar toh. Loh memang dia milik saya, kata Allah.
Jangankan alam semesta itu, hidung kita tidak memiliki, telinga kita tidak memiliki, rambut kita tidak memiliki, hatta seluruh diri kita bukan milik kita, dia miliknya Allah SWT. Dalam kekuasaannya Allah, bagaimana manusia tidak mentaati Allah, sang pemilik, sang raja, dan seterusnya. Justru kalau saya taat kepada pemimpin yang bertentangan dengan otoritasnya Allah, hakikatnya sebenarnya saya keliru. Kenapa? Karena pemimpin itu tidak sungguh-sungguh memiliki saya, tidak sungguh-sungguh menguasai saya, Allah yang menguasai. Karena itu prinsipnya di dalam Islam, la ta'ata li basyarin atau la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena yang punya otoritas Allah. Karena itu diteruskan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, milik kekuasaan Allah semuanya itu di langit dan di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu syahid. Allah menyaksikan semuanya. Kalau orang mentaati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, aku kata Allah bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu syahid, aku saksikan semuanya. Masya Allah. Nah, jadi kalau orang mukmin itu bertakwa, sesungguhnya adalah ketaatan kepadanya, kepada Allah itu sesuatu yang masuk akal, rasional, dan memang seharusnya begitu. Oke, ayat ke-10 kemudian menjelaskan innal ladzina fatadul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul akhariq. Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minin, orang-orang mukmin yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan yang beriman. Kalimatnya monggo diperhatikan. Allah tidak menyebut alladzina fatanul ladzina amanu. Kalimatnya fatanul mu'minina wal mu'minat. Dipakai kata benda, bukan kata kerja. Untuk menunjukkan apa? Iman mereka sempurna, iman mereka top. Kenapa? Karena Quran boten dal kalimat alladzina amanu, kalimatnya mukminun mukminat. Allah, orang itu kalau disebut mukmin mukminat sudah berada dalam tingkatan atau level iman yang sempurna. Ya, karena itu semua kalau disebut mukmin sudah tidak dikritik lagi oleh Allah, dan hadiahnya surga sudah. Misalnya Allah SWT menyatakan qad aflahal mu'minun, ya, sungguh bahagia siapa? Orang yang beriman. Kalimat yang dipakai adalah menggunakan kata benda. Menggunakan kata benda karena imannya sempurna. Lihat, ayat ini sempurna. Apa maksudnya? Orang itu kalau kena fitnah, kalau diuji dengan ujian yang berat, itu tanda imannya sempurna. Karena salah satu fungsi dari ujian atau bala itu adalah untuk memurnikan iman, meninggikan level keimanan. Jadi semakin kita banyak diuji oleh Allah, berarti semakin tinggi kualitas iman kita. Tetapi mboten nangsal njaluk, ya Allah, kula kepingin iman kula niki tinggi ya Allah, monggo pun jenengan kasih fitnah kula, mboten ngonten nggih. Ya mboten nangsal, tapi itu sudah bagian dari nopo? Perawatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Samalah, ujian itu kalau makin susah berarti nggih dhuwur level kecerdasannya orang. Ujian SD repot, tapi dibanding SMP ya repotan SMP. Ujian SMA lebih repot malih. Melbu perguruan tinggi tambah repotan malih. Alhamdulillah mantun ngoten mboten pati repot melbu ujian perguruan tinggi. Karena menteri yang baru sudah menghilangkan mata pelajaran, hanya uji skolastik saja. Mangke melebet UB dan seterusnya mboten mumet kados zaman riyen, jadi dimudahkan sekarang. Karena dihilangkan mboten wonten matematika, IPA lagi, mboten ada lagi. Matematika dasar mawon. Jadi
agak menyenangkan untuk masuk perguruan tinggi. Sampun diputusaken seingat kula 2-3 hari yang lalu oleh menteri kita untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Satu sisi mengembirakan, satu sisi juga cenat-cenut perguruan tinggi engko ndak entuk sing apik. Tapi pinter perguruan tinggi niku. Nah, jadi kados UB, UGM niku pinter. Lah sadurunge ujian di JPI dhisik. Berdasarkan nopo? Rapot, undangan. Niku cara untuk mengambil arek-arek sing pinter. Lek rumiyin kan mboten wonten, jaman kula kuliah mboten wonten. Satu-satunya cara masuk perguruan tinggi mboten wonten undangan nggih ujian. Siji tok modele. Lek saniki pinter. Diakali ngotennya pemerintah mboten kurang kados sekolah-sekolah SMA sing pinter. Ngoten carane diundang mawon. Syarat ranking 1 sampai 5. Ini wis di GPI kabeh. Sing pinter-pinter. Jadi tetap dia bagus akhirnya dan seterusnya murid-muridnya niku napa namine salah satu trik. Tapi menarik ya wonten penelitian teng Amerika niku pakar psikologi namanya Rosenthal. Dia niku damel penelitian anak-anak SD niku dikasih ujian berdasarkan kemampuan, terus dianggap ini anak-anak sing paling cerdas karena pinter cepet nyanda. Guru-guru SD dikumpulkan, terus dikasih penjelasan bahwa saya sudah melakukan tes berdasarkan pemilahan, ini adalah anak-anak yang potensial sekali, pinter sekali. Karena itu tolong dibikin kelas sendiri, kelas akselerasi. Jadi ngajar ini penting, yang ini biasa reguler. Udah, guru terus mengajar. 2 kelas ini dibuat perbandingan, 1 kelas yang anak biasa, 1 kelas yang anak pinter-pinter. Ternyata hasilnya bener, yang ini hasilnya baik-baik, yang ini ya baik, cuman kalah masa kelas penentan. Dan akhirnya Rosenthal ngasih tahu sama guru-guru, sebenarnya saya tidak pernah mengadakan ujian kepada anak-anak itu. Dan saya justru membalik. Anak-anak sing bodoh-bodoh, biasa-biasa mawon, tak akali kabeh guru-guru. Dia hanya ingin menunjukkan ternyata hal yang paling penting dalam membuat anak itu pinter adalah mentalitas guru, cara mengajar guru, dan seterusnya. Ini terkenal penelitian Rosenthal. Jadi begitu guru itu menganggap ini kelas itu, dia semangat, ekspektasi kepada murid tinggi, cara dia mengajar serius. Tapi lah, ini kelasnya ada bodoh ya, malas. Nah gitu, kados teng gontor, kelas apa? A, B, pinter-pinter nih. Pokoknya kelas A sampai B wah, pasti cerdas itu. Top nih. Kelas apa? Oh, H misalnya. Cuma buri-buri. Alah, bela gedes kabeh nih. Lari sing meler-meler nih kelas. Itu lek gontor tanglet iki kelas riyen. Alumni gontor nggih. Kelas nopo riyen? Lek kelas A, kelas B pasti jos nih ya. Pasti pinter niku. Tapi lek kelas bungsit, aduh, iki berat nih. Kabeh sing terkenal teng Indonesia niku alumni gontor rata-rata AB ngoten kabeh. Kados Pak misale kados Azumardi Azra misalnya nggih, Bahtiar Effendi. Alumni gontor-gontoran sedaya niku kelas-kelas AB sing dados mang pinter-pinter lari nilai sing AB niku. Nggih. Masyaallah. Terote yugane Bapak nih terus Mbak Nisrina niku. Sampai kita ini heran Ustaz, anak-anak yang kelas A sama B nih nggak pernah belajar, tapi nilainya tinggi-tinggi semuanya. Lah yang kelas-kelas bawah itu sudah belajar terus nilainya jeglok terus kan tadi. Ya wajar anak banyak ya. Tapi salah satunya juga harus dibalik. Kadang-kadang karena mental guru itu ya, yang membuat anak boten. Nah, menarik ya, orang kalau sudah disebut al-mu'minun oleh Al-Quranul Karim sama, dia istimewa. Karena itu fungsi bala atau ujian dalam hidup yang pertama adalah memurnikan iman. Karena itu prinsipnya semakin tinggi fitnah, semakin tinggi ujian dalam hidup, tanda iman kita tinggi. Rumusnya wonten hadis asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Bala yang paling berat sinten? Para nabi.
mantun ngoten yang serupa dengan Nabi. Jadi jenengan semakin mendekati kualitasnya Nabi, semakin berat ujiannya. Ini rumusnya. Makanya orang dulu itu bahkan kalau mboten wonten ujian dalam hidup, dia sumpah, Allah meninggalkan saya kayaknya nih. Urip kok terlalu lampau lancar ini. Ngoten. Akhdas Fir'aun. Fir'aun itu mboten nanti dapat musibah. Wakilah dalam riwayat nih. Nyaman terus. Karena itu dia mengaku Tuhan. Pilek mawon mboten nate sampai dikabarkan wallahu a'lam nggih. Tapi wonten riwayat itu ngoten sampai pilek mawon mboten nate. Nah, kan itu orang yang banyak ujiannya ngoten. Semakin tinggi ujian semakin berat. Jenengan tinggali lah. Sebuah orang-orang besar niku karena ujian. Nomor 1. Nomor 2, fungsi balak niku adalah nomor 1 memurnikan iman, ya, atau meninggikan kualitas iman. Nomor 2, kafarat, melebur dosa. Bagi orang mukmin ujian itu menyenangkan sebenarnya. Kan itu orang-orang yang soleh menyatakan saya bersyukur atas nikmatmu sebagaimana saya juga bersyukur atas musibah yang kau berikan kepadaku. Wong-wong soleh nu ngoten ngomongnya. Lagi kita mungkin sakit ngoten pun ngegaya lah. Kalau kita adalah kita bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian Allah. Tapi kalau kita ini menyadari benar hakikat dari ujian yang diberikan oleh Allah, mesti kita akan bersyukur. Ya nopo lah wong, salah satu fungsi ujian itu adalah menghapuskan dosa. Sinten sing mboten purun dihapuskan dosa. Terus Gusti Kanjeng, terus hadits qudsi nggih. Terus Gusti Allah, siapapun dari kalangan anak Adam, idza qabattu, kalau aku ambil habibatai, ya, ainai, kedua matanya. Jenengan duwe anak lahir wuto. Terus orang ini diambil, tapi kata Al-Quranul Karim, kata hadis qudsi itu syaratnya 2. Sobiron, ya, wahtisaban. Dia sabar, dia ikhlas dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Tidak dikasih apa-apa oleh Allah kecuali dia dapat surga. Misalnya kita ini nopo namine waktu kecil bisa melihat, SMP terus wuto, terus jenengan sabar diterima, terus ikhlas, surga nih pun. Kita kadang orang tua punya anak lahir wuto, stres, wong tua nih, sumpek. Semua lah yang punya bayi pasti tahu, apalagi bayi pertama. Bingung kabeh, ngitung jari lah gitu. Kalau hitung sikile, ono piro rek, engko ono 5, engko ono 6, ono 4, kabeh orang tua pertama kali. Tangannya dihitung 5, genep 5, sikil dihitung genep 5. Karena wedi. Karena engko dempet telu semuanya. Termasuk kula hitung niku. Waduh, alhamdulillah genep kabeh. Buat wonten cacate nggih. Masya Allah kalau kita pikirkan nih. Tapi kadang-kadang wonten wong tuwa duwe anak wuto, sedih. Ingatlah itu fungsi ujian buat orang mukmin. Mungkin Gusti Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Ditingali ibadahe seakan sik kurangi, ndak cocok, ndak durung tutuk nih. Ongkosnya durung tutuk. Anaknya dibikin, nanti anaknya bisa ngasih syafaat buat orang tuanya. Wallahu a'lam, kita ndak pernah tahu. Kata itu fungsi kedua dari bala. Banyak Rasulullah SAW menyatakan siapa orang yang kena taun, kena pandemi, kados corona ngoten, pandemi, dia sabar mboten medal dari negerinya waktu isolasi, bahasa kita sekarang isolasi, yeah. Terus dia sabar di situ mengharapkan dari Allah. Kalau dia mati seperti orang yang syahid. Muhaddisin menyatakan kenapa Allah menyamakan dia seperti orang syahid? Iya, karena dihitung seperti orang yang menjaga perbatasan dalam peperangan. Dia tidak pindah kemana-mana karena di perbatasan. Ta'un dalam bahasa Arab, ya. Ta'un itu pandemi kalau kita. Dulu di Syria wonten pandemi. Waktu zamannya Umar bin Khattab, pandeminya kalau sekarang kolera lah. Belum ada obatnya. Imam Nawawi menulis kitab itu karena anaknya wafat. Anaknya Imam Nawawi kena kolera semuanya, kena pandemi kalau sekarang. Corona lah, seperti corona. Lah, semakin banyak yang mati. Bahkan kalau kita lihat bukunya Imam Nawawi itu,
badlut apa namanya, ada taunnya saya lupa. Sampai ada orang berjalan jatuh, pingsan, mati. Akhirnya yang menguasai Syria saat itu, yang diserai oleh Umar bin Abdul Khattab adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Laporan makin parah ya. Jadi orang-orang yang masih sehat disuruh naik ke atas bukit, ke atas gunung, tidak boleh turun. Ini isolasinya. Yang sakit biarin di bawah. Abu Ubaidah al-Jarrah niku yang memegang tampuk kekuasaan Syria saat itu. Umar sebagai Amirul Mukminin hendak berkunjung karena dia pemimpin negara. Ya opo ini pandemi kok ya opo, kesana dia. Dan tidak boleh keluar orang, hanya ada di Syria. Lockdown kalau bahasa sekarang. Jadi banyak dulu itu ngalami pandemi menambutan kelintu kuto 15 atau 17. Kalau nggak ada tulisan tentang niku, bikin tulisan tentang pandemi-pandemi di dalam sejarah umat Islam. Lah sampai di perbatasan disambutlah dengan Abu Ubaidah al-Jarrah Umar bin Khattab. Ya, tanyain ya apa ya Amirul Mukminin, semakin buruk, orang-orang pada bergelimpangan mati. Terus si Abu Ubaidah al-Jarrah, wong Islam nih, sahabat banyak yang meninggal pada peristiwa itu. Kata Abu Ubaidah, memang sekarang tapi yang masih sehat saya perintahkan untuk naik ke atas. Oke, gimana terus? Saya masuk ke dalam atau gimana? Rapat kemudian, rapat sebentar, para sahabat ngumpul, terbagi terbelah dua pendapat sahabat. Satu menyatakan, ya Amirul Mukminin, sebaiknya Anda jangan masuk ke Syria, pulang ke Madinah, karena sangat bahaya. Nanti jenengan ketularan corona, ibarat sekarang, mati, sementara Anda dibutuhkan oleh banyak orang, karena Amirul Mukminin. Sebagian yang lain masuk, karena itu tugas Amirul Mukminin. Ngapain kok wedi ambek corona? Kabeh ku takdire pangeran. Ngoten. Terbelah dua, rodok mirip kali waktu awal-awal corona di kalangan umat Islam. Jadi wonten rumiyin ngoten niku. Dan siapa yang di kelompok, jangan takut, Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, sekarang mau dipikirkan. Dua sahabat ini adalah sahabat yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Pun nganggep elek nggih, iki para sahabat top nih, Abu Ubaidah al-Jarrah niku tasih urip, Gusti Kanjeng Nabi pun ngomong Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, Utsman ahli surga, Abu Ubaidah al-Jarrah ahli surga. Jadi ini bukan orang ecek-ecek, ini jenderal umat Islam, top, mukmin sempurna dia. Pikiran nih ngoten. Lah terus Umar memilih pendapat sing pundi? Mulai teng Madinah. Ngomong ngeten Abu Ubaidah, ya Umar, kenapa engkau takut sama takdirnya Allah? Lah ndak ditakdir kena corona. Lah apa kok wedi niku? Ngoten coba bayangaken. Niku Abu Ubaidah al-Jarrah. Umar kecewa. Nopo terus Umar? Waihak, celaka engkau. Saya amat sangat kecewa. Kenapa yang berkata begitu itu engkau ya Abu Ubaidah al-Jarrah? Ya tentu dibanding level Umar lebih tinggi kualitasnya. Ya. Karena Umar nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, aku memang lari dari takdirnya Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Dan ini terkenal ucapannya Umar ya. Saya lari dari takdir Allah yang satu, tapi menuju takdir Allah yang lain. Tapi nanti wafatnya Abu Ubaidah apa? Ya kena tahun. Karena beliau tidak mau pulang. Umar sampai seakan, meskipun kuat orangnya, jadi dia tetap ngawasin masyarakatnya. Dia bertanggung jawab. Karena saya gubernurnya, ibaratnya. Dia bukan gubernur, tapi diserai oleh Umar untuk mengawasi Syam semuanya. Jadi mulai Palestina, Lebanon sampai Syria. Niku sing punya otoritas Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya. Nopo terus ya Abu Ubaidah, saya ndak. Umar itu pun tutup Madinah, kepikiran koncone ini. Ya Abu Ubaidah iki. Engko lek sampai kena mati, weman iki. Ibaratnya ini orang top, sangat membutuhkan. Terus Aisyah menyatakan orang itu kalau seandainya yang paling layak untuk jadi pemimpin Abu Ubaidah al-Jarrah, karena disebut sebagai Nabi sebagai orang yang paling amanah. Nah, mestinya beliau yang jadi
nopo namine kepala ketuanya PAN nggih, Partai Amanah Nasional. Nopo tiang paling amanah nih Abu Ubaidah Al-Jarrah. Wong paling amanah. Bayangin sampai dia ndak mau meninggalkan Syria hanya karena iki amanah saya. Sampai mati saya ndak takut. Dan saya harus bertanggung jawab terhadap rakyat saya yang ada di mana? Di Syria. Wabot ngoten niku, wabot. Umar nyuratin dari Medina. Saya harap engkau pulang. Umar tahu iki lek tangkon mulai to ndak kira mulai. Kenapa? Karena dia pasti paling aman Anda mau pulang dia. Umar menyatakan ini, Medina membutuhkan Anda untuk saya angkat kalau sekarang menjadi nompolah kepala badan intelijen ibaratnya ngoten lah. Kirim surat nih Abu Ida mojo aku ro maksudnya Umar nih. Podo-podo wali ini Gusti Allah nih. Sama-sama kekasih Allah. Katanya Abu Ida, aku ro Umar ki etok-etok iki. Saking seaken ae nyang aku. Niate ndak ngene Umar. Dan dia ndak nurut sama Umar. Enggak, bilang sama Amirul Mukminin, saya tetap ada di Syria menjaga masyarakat saya. Dan beliau termasuk sahabat yang meninggal dunia karena taun. Ya, karena pandemi. Karena itu kalau kita lihat ada orang yang kena, jangan merasa dia paling kurang imane. Makanya, boten nopo-nopo. Kalau dia ikhlas, maka dia dapat pahala syahid. Jenengan gak ada bapak, gak ada bojo, gak ada anak, gak ada sinten mawon sing wingi corona. Lek dene ikhlas waktu syaratnya lek wonten hadis niku dia ikhlas saat nopo? Saat diisolasi. Syaratnya ngoten, dia tidak meninggalkan negeri. Jenengan mboten percaya waos teng Riyadhus Shalihin babus sabr. Hadis ke-34 35-an seingat kula. Riyadhus Shalihin. Nggih. Syaratnya niku mboten medal dugi negeri. Maksudnya lek bahasa sehari isolasi ya. Dan nomor kali dekne muhtasiban ya, ihtisaban wahtisaban kalimat ini hanya mengharap pahala dari sisi Allah, maka dia dikasih pahala sebagaimana orang syahid. Masya Allah nggih. Jadi niku fungsi dari ujian, fungsi dari bala termasuk sakit. Nah yang terakhir pengingat, karena kita ini sudah jauh dari Allah, makanya dikasih ujian ben balik malih. Niku lek damel wong beriman. Lek damel wong orang tidak beriman nggih azab. Ngoten. Makanya dilihat kalau kita ini dapat ujian apa ini? Pelecut saya agar saya ini jadi makin taat, atau mungkin ada dosa yang mau Allah lebur, atau Allah ingin memurnikan iman saya sehingga saya hanya bergantung satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek mikir ngoten, Masya Allah, orang sepanjang hidupnya hanya ibadah terus, boten nate duwe pikiran elek teng tiang. Wapik larene. Namine Maryam. Jangan bayangaken. Kurang nopo saya ini Maryam. Semua penduduk Palestina mengguncingkan Maryam sebagai perempuan suci. Al-mar'ah at-tahirah, perempuan yang suci. Hidupnya itu cuma bantu masjid, bantu pengajian, ngasih pengajian. Hidupnya mboten wonten elek. Diuji oleh Allah. Bukan ujian sing ecek-ecek. Bagi orang yang menjaga kesucian, ujian terberatnya nopo? Hamil di luar nikah. Coba bayangin, kalau misalnya saya dituduh pezina, berani saya menampakkan muka saya ke hadapan orang-orang jamaah? Wisin kulo. Dan itu sampai dibikin wonten YouTube lek zaman sakniki nggih. Kesuwur teng pundi-pundi. Insyaallah kula ngunci wonten griya nangis tok kula. Kate metu wisin. Iku pas zina tiba kurang ajar. Wah Ustaz gendeng manjan niku. Wonten. Lah nggih to. Sekarang jenengan bayangaken nggih. Jenengan bayangaken Maryam difitnah. Dugi malaikat guanteng. Maryam kok weden, pergi kamu. Oh enggak Maryam, saya cuma ngasih tahu you akan hamil. Hamil piye wong aku ndak pernah disentuh perempuan. Pokoknya hamil. Mudah bagi Allah. Makin besar. Orang mulai mencaci maki. Kata dia, hei saudara Harun, kenapa kamu itu kok begitu jeleknya itu? Ibumu loh duduk pelacur. Wa ummuki baghiyah, kata dia.
kon ku dulure Harun. Harun itu bukan Harun ini biasanya orang yang tidak mengerti Quran menganggap salahnya Al-Quranul Karim, dikira Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun. Boten. Dulu Nabi itu kan wonten kalih zamannya Nabi Musa. Satu Nabi Musa, duanya Harun. Musa niku sing keras, gampangane lek saniki, ceplos-ceplos. Harun niku kalem tiange. Kalem, enak lek ngomong niku Harun. Maryam itu keturunan Nabi Harun. Lah orang itu kalau orang soleh nomor satu keturunan, nomor dua kadang ya, orang itu kalau soleh walim wapi itu diasosiasikan kali Nabi Harun teng wong Israel zaman biyen. Lah Maryam udah ngoten, ya ukhta Harun, hei kamu itu kan anak putune Harun alaihissalam, ibumu ya duduk pelacur, kok iso kon nglakoni koyo ngono iku? Ngaku ae. Mboten kiat Maryam. Bayangin, wong hamil pertama nggih. Istri kita hamil pertama, ngwalem teng pundi maunya, mulai nyang ibuke. Semua kita anak hamil pertama kita bawa ke ibunya dan seterusnya. Maryam dewenan, bayangaken. Dia pergi sendiri ke atas bukit ijenan. Mboten wonten sing ngancani. Coba ujian koyok nopo niku. Semua masyarakat mencibir dia, pelacur. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Sendirian dia. Ya, mantun ngoten mari babaran wis soro, sing dikongkon yang pangeran. Obahno iku goyangkan pohon kurma itu. Nanti baru kurmanya akan jatuh. Lah yuk kocek nemeni, mbok malaikat poot kan terus gila ayam goreng, boten ta sih ujiannya nih. Kenapa? Karena itulah nanti Maryam menjadi salah satu dari 4 perempuan ratu di surga. Ujiannya kados ngoten. Pantesan nggih kula mboten dadi ratu perempuan Ustaz. Ujian kula paling nggih nopo? Masak kasinen ngoten mawon Ustaz misalnya. Dan seterusnya nggih. Sampai sebegitunya. Kata Rasulullah SAW, ya sayyidatna ratunya perempuan di surga itu 4. Nomor salah satunya adalah Maryam, Masya Allah. Nggih. Sama sekarang balik lagi ke topik kita, mboten selesai mangke kalau cepetaken. Orang mereka disebut dengan mukmin yang sempurna, baik laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ujiannya boten karu-karuan, diseret, dimasukkan ke dalam parit niku terus diobong. Karena itu Quran menyatakan mereka yang dapat fitnah itu, yakni ashabul ukhdud, masya Allah, orang yang memfitnah itu, yakni yang memasukkan ke dalam parit itu, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, falahum, maka lahum niku sebenarnya untuk sesuatu yang positif. Ya, kalau negatif itu alaihim, mestinya begitu. Yang bener nih kalimatnya, summa lam yatubu fa alaihim, ngoten mesti nih. Tapi Quran boten damel alaihim. Kalau alaihim maksudnya negatif. Kalau lahum maksudnya pemberian secara positif. Kenapa sekarang kok digandeng lahum? Wong niku wong Arab rumiyin kalau mendengar kata falahum maka bagimu, niku yang diharapkan nopo? Kebaikan sampun. Tapi lek kalimatnya fa'alaihim maka atas kamu, aduh guys pasti nih guys, barang boten karu-karuan nih, dikepui lah, neraka lah gitu. Quran di ayat ini ndak, falahum maka bagi karimen, maka hadiah bagi mereka. Lapun ngenteni toh, hadiah berikutnya adalah akan diberikan kepada Bapak Ahmad. Wis mes-mes mau mat oleh opo rek. Ya. Cemplung no sumur. Nah, ya napa ngoten niku? Langsung gelek ngoten to. Nah, niku lek teng Quran kata ngoten niku. Namanya dalam balaghah niku karena Allah ingin memaksimalkan penderitaan dia. Kita ini kalau mau nyakitin istri kita, caranya seperti itu. Bikin kontras dulu. Saya mau nyerai kados teng nopo namine teng YouTube, kula lupa judulnya. Jadi suaminya itu curiga sama istrinya.
Kemudian dia pasang CCTV di kamarnya. Bener ternyata dia berhubungan dengan kekasihnya dulu. Mantan konten hamil. Padahal dia sudah menikah beberapa tahun, ndak hamil-hamil. Dia datang ke dokter, enggak, kamu memang ndak bisa hamil karena kamu mandul, kata dokternya, si laki-lakinya ini. Lah, ternyata terus hamil bodone ini. Wah, dah seneng nunjukin senangnya, bikin nopo namine bikin pesta. Wonten teng YouTube kalau ningali nih, bikin pesta, dulu-dulu kabeh diundang teman-temannya. Terus wonten video nih, ngeten nih. Oke, sebelum kita mari mangan-mangan, mantun ngoten, acara selanjutnya adalah niki, mari kita saksikan video mulai saya kenal istri saya sampai menikah sampai kehamilan ini. Disetelaken awal-awal ngoten kenalannya, mantun ngoten gambar nopo? Dia memasukkan pacarnya, gambar dia selingkuh dengan pacarnya dan seterusnya. Jadi acara itu berubah, langsung dicerai saat itu dan dihinakan. Semua orang mencaci maki istrinya itu. Niku namine seperti luka yang perih kemudian ditaburi dengan air garam. Terus Maggie Z, nah gitu. Jadi sudah, atau terus wong Indonesia nopo? Sudah jatuh tertimpa tangga. Lah, teng bahasa Arab carane nopo? Ngoten niku, lek teng balaghah namine. Kasih kebahagiaan, tapi yang dikasihkan kejelekan. Falahum, hadiah buat mereka adalah adzabu jahannam. Ngoten. Niku menarik Al-Qur'an. Lah, ngoten niku mboten saged dimaknai secara terjemah. Nggih, kita balaghah ngoten niku. Nah, sayangnya telinga kita ini mboten telingane wong Arab zaman rumiyin, dadi mboten krasa ngoten niku. Kalau wong Arab zaman riyen seperti begitu, seperti kita merasakan hadiah mereka adalah azab jahannam. Ngoten. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Dan tidak satu kata Allah, spesial lagi hadiah berikutnya untuk mereka adalah nopo? Adzabul harik. Harik niku sesuatu yang kalau kita kasihkan kemudian menjadi lebih menyala lagi, kasihkan lagi, niku namanya azab yang menyala-nyala karena dia begitu dimasukkan dia seperti menjadi bahan bakar api neraka, mulat-mulat terus api nerakanya kemudian karena begitu dimasukkan lagi hidup lagi, rame lagi. Kenapa? Karena waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka niku manusia dan udah dimasukkan. Kenapa dia dikasih tidak cukup dengan azab jahanam dan dikasih lagi dengan azabul harik? Karena dulu dia membakar orang mukmin. Tapi lihat, yang menarik banyak orang ngeten. Orang itu banyak menentang Allah. Salah satunya adalah karena dia menyangka Allah itu kejam, Allah itu bengis. Kenapa Allah itu kalau memang Allah itu penyayang, ngapain Allah itu kok harus membuat neraka? Ya, ngapain Allah itu kok harus begini? Dia menolak Allah karena itu. Karena dianggap Allah itu kok keras sekali, tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang penyayang dan seterusnya. Ya, kita harus hati-hati. Wonten kalimat nopo? Tsumma lam yatubu. Mereka tidak bertaubat. Ya. Yang pertama, yang kedua dia melakukan perbuatan zalim. Jadi kalimatnya lihat, mboten wonten kalimat Allahnya di ayat ini. Agar jangan sampai kita keliru di dalam memahami ayat bahwa yang memasukkan dia ke dalam neraka adalah Allah, mboten. Perbuatan mereka yang membuat dia terjerumus dalam neraka. Karena itu falahum. Kalimatnya dibikin ismiyah, bukan dibikin fi'liyah. Allah memasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau surga selalu pakai, biasanya banyak menggunakan fi'liyah. Ya, Allah memasukkan wa yudkhiluhum. Ya, Allah memasukkan mereka ke dalam jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Tapi kalau untuk neraka enggak. Lihat di ayat ini seperti menggunakan jumlah ismiyah. Bagi mereka neraka jahanam. Siapa pelakunya? Nggak ada karena dibikin jumlah ismiyah. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat
Kenapa mereka dapat itu? Ya karena perbuatan sebelumnya. Oke. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul 'adzim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kita sudah pernah menjelaskannya. Lahum, sekarang sama-sama lahum. Ustaz, katanya beda Ustaz. Kalau orang kafir masuk neraka itu karena perbuatannya, berarti masuk surga juga karena perbuatannya. Kalau ayatnya berhenti di tahtil anhar, iya. Tapi buatan berhenti di tahtil anhar. Lihat ujung kalimatnya. Dzalikal fauzul kabir. Itu kesuksesan yang sangat besar. Kesuksesan yang diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menarik ya. Jadi kalimat fauz ini menarik dalam Al-Qur'anul Karim. Kita kalau ngelihat Al-Quran, minimal kita dapatkan ada 3 redaksi Allah menggunakan kata kesuksesan nih. Wonten fauzul azim, wonten fauzul kabir, wonten fauzul mubin. Level-level orang kesuksesan nanti di akhirat. Kalau kalimatnya orang itu dihindarkan dari keburukan di yaumul kiamah, suksesnya disebut sukses yang nyata. Fauzul mubin, level paling kecil. Misalnya wonten surah Al-An'am, may yusrif anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fauzul mubin. Siapa yang Allah palingkan dari siksa di hari kiamat kelak, maka dia sungguh Allah menyayanginya, dan itulah kesuksesan yang nyata, kata Al-Quran. Kenapa? Karena dia dihindarkan dari keburukan yaumul kiamat. Satu, yang level kesuksesan paling rendah. Kesuksesan nomor 2 disebut ayat ini, fauzul kabir, kesuksesan yang besar. Kapan? Ketika orang beriman dan beramal soleh di dunia, dia mendapatkan kesuksesan yang besar. Dia masuk ke surga, bukan hanya satu, ya, jannat, surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang terbesar fauzul azim, sukses yang agung. Karena saking hebatnya. Apa cirinya? Qala Allahu hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dzalikal fauzul azim. Kalau yang ayat ini gambaran kenikmatannya zahir. Masuk surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi lek fauzul azim, masuk surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho sama dia dan dia ridho sama Allah. Jadi wonten nikmat zahir, nikmat batin. Makanya kesuksesan pun beda-beda ukurannya di dalam nanti ketika orang masuk surga nih. Wonten fauzul mubin, wonten fauzul kabir, wonten fauzul azim. Lek saniki wonten nopo? Good, ya. Atau excellent atau apalah dan seterusnya, mumtaz misalnya dan seterusnya lah, wonten jayyid, mumtaz misalnya dan seterusnya, mumtaz bi syarafil ula misalnya kalau di Azhar ya, dia keren, bagus sekali, lulus dengan baik, jayyid. Lulus cum laude, mumtaz, top nih, tapi dengan mumtaz dengan kehormatan, ini paling tertinggi ya. Seperti Pak Bura Shihab, dulu lulus bukan hanya mumtaz bi syarafil ula, ya, orang paling tertinggi beliau, dan seterusnya. Atau putranya Mbak Maimun Zubair juga sama, S3-nya lulus di Azhar dengan lulusan paling tertinggi, dan banyak, ya. Atau seperti kalau di Madinah kados siapa yang gak ada menawi teng Jember wonten gak ada nih tiang-tiang salafi, Ustaz Senja. Nah itu misteri siapa, orang Padang nih, niku nggih alumni terbaiknya Madinah dulu dan seterusnya, sama anak tertinggi nggih. Lah ayat ini menjelaskan kepada kita kontras dari yang awal tadi, semua orang yang ahli neraka dapatnya demikian, yang pertengahan sekarang Allah menjelaskan orang surga. Ada Raymond Farin, orang Amerika yang menjadi guru besar sastra Arab di Kuwait, itu menunjukkan strukturnya surat Al-Buruj. Kata beliau, ayat ke-11 ini adalah tengahnya, karena jumlahnya wonten
22 menawi mboten kelintu ya surah ini. Jadi ayat ke 10 sampai ke atas itu adalah terbagi menjadi 3 bagian besar, 3 nopo 4 kalau supel lah, 3 menawi mboten kelintu. 3 atau 4 bagian besar. Terus ini bagian yang kelima, 4 belakangnya nanti bagian yang kedua. Maksudnya ngeten, bingung kalau jelasakan kecepatan. Quran niku nggak ada struktur piyambak, mboten seperti kalau kita menulis. Ya, kalau kita menulis strukturnya niku linear ngeten. Bab siji, terus dadi bab loro, dadi bab telu, dadi bab papat, kesimpulan. Jadi cara berpikir kita linear, mboten muter, mboten siklikal ngeten. Mboten kados cincin. Quran struktur penulisannya niku salah satunya disebut adalah strukturnya kados cincin. Caranya Quran niku mboten kados linear ngoten. Jadi misale cincin nih misale 4, berarti 1 2 3 4. Lah cincin, lek menungso nulis bab 1 terus makin dijelaskan ke bab 2, penjelasan lebih detail lagi bab 3, penjelasan lagi bab 4, ngoten urut. Linear namanya 1 2 3 4. Lek Quran boten. Jadi 1 2 3 4 ngeten 1 1 2 2 1 ngoten. Lek Quran niku. Jadi sing nomor 1 mangke ketemu pasangane wonten nomor 5. Nomor 4. Nomor loro ketemu pasangane wonten nomor 3 ngoten. Lek 5 berarti nomor 1 ketemu nomor 4, 1 ketemu nomor 5, loro ketemu nomor 4, telu tengah-tengahe. Niku struktur Al-Qur'an. Sinten sing nemokno? Profesor sastra Arab wong Amerika sing dadi guru besar wonten Kuwait. Al-Burud susunane ngoten, wonten 9. Jadi ada 9 begini. Tengahnya berarti yang nomor 5. Berarti nomor 1 nanti gandenge nomor 9. Nomor loro gandangi nomor 8. Nomor 3 dengan nomor 7. Nomor 4 dan seterusnya. Tambah nomor 6. Nomor 5 tengah-tengahnya. Nah nanti setelah di akhir saya jelasin lagi ya, tapi secara umum nanti ngoten riyen. Dan itu menariknya Al-Quran. Orang ini masuk Islam sampai ngeten-ngeten menjelasin surat Al-Burud sampai ngeten. Ndak mungkin ini kecuali pasti berasal dari Allah. Utek menungso nggak bisa mikir begitu itu. Jenengan saged damel 22 kalimat. Terus ale mikir, engko kalimat yang 22 kudu nyambung ambek kalimat nomor 1. Yahya wonge lemu, misalnya nomor 1. Nanti kalimat saya nomor 22, Yahya dari Malang. Eling jenengan ngomong 22 kalimat, Yahya orangnya lemu, dia mengajar begini, dia itu juga misalnya, dan Malang itu kota yang indah, di Malang ada tempe, terus nomor 22, Yahya lagi. Saged jenengan ngiling-ngiling, omong 22 kalimat. Mboten saged uteke menungso niku. Karena kita ini berpikirnya urut ngeten. Mboten saged mutar-muter, siji balik nomor ini ndak bisa otak kita. Wong Amerika sing nemokaken iki ngeten terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Double buku namanya Symmetrical Structure of the Quran. Nggih. Saya nggih dereng diterjemah teng wong Indonesia nggih. Niku menarik, struktur simetrinya Al-Qur'anul Karim. Sinten sing nemokno wong bule, bayangaken. Wong bule tapi lek ngomong Arab ngalang-alangi wong Arab nggih. Jadi profesor sastra Arab nggih, teng Kuwait mriku ngajari wong Arab. Masyaallah. Niku Raymond Farid namanya. Namanya Raymond Farid. Kula enggak ada bukunya, menarik tapi terlampau akademis menawi tabel pengajian, tapi menarik bagaimana dia menemukan termasuk surah Al-Buruj. Nanti kita lihatkan ya setelah selesai baru kersane kelihatan. Ya. Karena nanti kelihatan nomor 1-nya tentang apa, nomor 2 tentang apa. Saya cepatkan sedikit. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman, tinggal 5 menit ya. Sesungguhnya hukuman Allah, azabnya. Batsya itu sebenarnya kalau kita mengambil seseorang kemudian untuk kita siksa, dicekel, disiksa, ditangkap, terus disiksa, namanya batsya. Seize him kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kita grabs, mengambil ya terus untuk disiksa ya, sekarang jadi grab food ya, nganterin makanan sama kita. Jadi kita grabs ya,
dan seterusnya. Inna batsya rabbika, sesungguhnya cara Allah ngambil kamu untuk disiksa nih, itu salah satu istilah Al-Quran. Biasanya Quran menggunakan kalimat akhadha. Ayat ini menggunakan kalimat batsya. Kenapa? Karena lebih buruk lagi. Akhadha itu mengambil dengan mudah, ngambil dengan mudah untuk disiksa. Ngambil dengan mudah untuk disiksa, namanya akhadha. Di mana-mana di Al-Quran biasanya menggunakan kata akhadha untuk menyiksa nih. Ya, ayat ini bukan damel akhadha tapi batsya. Ini ngambil dengan keras, grabbing. Wonten panganan kata atau mriki rebutan orang. Semuanya grab. Ya, semuanya ngambil. Ini grabs namanya. Lah, atau seize him. Ya, itu kalimat yang dipakai oleh Al-Quran. Inna batsya rabbika lasyadid. Kenapa? Karena dulu dia mengambil orang mukmin, diseret oleh mereka, dimasukkan ke dalam parit, sekarang diganti oleh Allah. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, kamu diambil dan kemudian disiksa oleh Allah, la syadid, sungguh tidak sedikit pun ragu, amat sangat berat. Dikasih inna, dikasih lam taukid untuk menunjukkan penguatan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah yang memulai, wa yu'id, dan yang mengembalikan. Dikira Allah itu cuma menciptakan saja, habis itu selesai. Ndak. Innahu yubdi'u wa yu'id. Allah yang menciptakan kamu, memulainya. Nanti kamu mati dikembalikan lagi seperti ke permulaanmu. Innahu yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah juga maha pengampun lagi maha penyinta, atau maha wud itu cinta sebenarnya ya, kasih sayang, dari kata mawaddah ya. Mawaddah itu mengalir dari sifat ya Allah al-wadud, orang menikah mawaddah warahmah ya. Cinta yang kebukti, wonten bukti konkretnya, namanya mawaddah. Cinta ini ulah kata wonten mahabbah dalam hati. Kalau cinta yang ada dalam hati itu muncul ada bentuknya, namanya mawaddah. Jadi Allah nyintain kita bukan hanya aku cinta sama dia, bukti ini opo. Nah, karena itu Allah juga al-wadud. Buktinya Allah ngasih udara, ngasih rizki, ngasih segala macamnya nih. Karena itu orang menikah niku mboten hanya cinta, kedah mawaddah. Cinta tok mboten nanti dibelanjani, nggih mboten mawaddah namanya. Nggih. Atau sama seperti seorang laki-laki yang cinta saja ndak wani ngelamar, dia hanya mahabbah tapi mboten wonten mawaddah. Masya Allah nggih. Karena itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah urusane hati, tentrem, mboten pindah-pindah teng pundi. Nggih, seperti miskin, ekonominya tetep, mboten munggah, mboten mudhun. Ngono tok, makanya disebut miskin. Karena pun mandek ekonomi ini, wis iso ge mangan tok, mboten iso teng pundi-pundi malih. Ge non tuku TV gak iso, pulsa gak iso, mangan tok, namine miskin. Sakinah, hati ini mboten teng pundi-pundi, durung nikah teng pundi-pundi. Nonton marfu'ah, dure ayune marfu'ah rek, nonton Aisyah do Aisyah rek, kabeh. Nikah hatinya cuma ke istrinya saja atau ke suami saja, namanya sakinah. Sakinah urusannya hati, mawaddah lek wis cintae nemen terus muncul bentuk kasih sayangnya. Sing medok masakno, apa masakno? Mawaddah saya sama istri, sama suami saya. Sing suami mulai nggawa terang bulan, apa sampe nggawa terang bulan? Mawaddah. Bukti cinta saya sama itu maksudnya. Nggih. Makanya urutannya mboten saged keliru niku, sakinah mawaddah. Nggih. Terus rahmah. Napa kok rahmah? Engko kalaupun sudah mulai berubah istri itu, mulai hilang kecantikannya, suami juga gitu, mulai hilang keperkasaannya, mulai mboten wonten sing mboten disenengi, tapi tetep tak rahmat, tak sayangi. Karena wis welas asih menerima kesalahannya. Lihat, itu orang menikah. Nah, rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ayat ini Allah itu wadud. Nah, saya sudahi sampai di ayat sini ya, tinggal sedikit sebenarnya. Kenapa kemudian setelah Allah menunjukkan nanti yang ini masuk neraka, batsya rabbika lasyadid, yang satu sekarang ghafurul wadud? Karena dua-duanya bisa menjadi sumber orang salah persepsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada orang yang tidak suka sama Allah karena Allah itu terlalu kejam, mosok salah ngunuin neraka dan seterusnya. Dan dia lari dari Allah SWT. Yang kedua, orang juga
lari dari Allah Subhanahu wa taala karena menyangka Allah itu terlampau penyayang. Sehingga dia juga lari dari Allah. Alah aman kok, Pangeran Maha Pengasih. Dua-duanya bisa menjadi penyebab orang lari dari Allah. Karena itu harus dua-duanya disadari Allah itu. Mboten kok satu tok. Yang mengenal Allah dengan Ghafur juga berbahaya. Kalau hanya mengenal Allah dengan Ghafur tanpa menyadari inna batsya rabbika lasyadid. Tapi yang hanya mengenal Allah dengan inna batsya rabbika lasyadid, nanti keweden tok. Kalau kelama-lamaan dia ketakutan sama Allah, dia juga akan lari. Makanya kedah dua-duanya. Inna batsya rabbika lasyadid, tapi kemudian diikuti wa huwal ghafurul wadud. Dia juga Maha Pemaaf. Ya, kalau melakukan kesalahan Allah maafin dan Allah menunjukkan rasa cintanya kemudian dengan wujud ingkang konkret. Ikan wujud dengan konkret. Tinggal sedikit lagi insyaallah di pertemuan mendatang sambil saya jelaskan model struktur cincinnya, sekaligus nanti mungkin sudah pindah ke ayat yang lain karena ayat ke-15 sampai ke-22 niku mboten terlampau butuh banyak pendetailan nggih. Tapi singkatnya hanya untuk menunjukkan nanti bagaimana struktur cincinnya itu. Jadi sekali lagi kita diingatkan oleh surah Al-Buruj bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjadi syahid atas perbuatan kita, wa syahidu wa masyhud, sebagaimana ashabul ukhdud yang melakukan penyiksaan, Allah mengetahui semua amalnya dan dia juga akan mendapatkan balasan setimpal ya. Inna batsya rabbika lasyadid. Orang yang beriman yang juga diuji oleh Allah juga akan mendapatkan balasannya kelak di surga ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya tajri min tahtihal anhar. Demikian untuk singkatnya, ngapunten saya kira selesai hari ini. Tapi saya kedawan tadi menjelaskan nopo supe kalau tapi boten nopo-nopo, semoga nanti kita dapat menyelesaikan di pertemuan berikutnya. Dan Allah yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.